Kalian lagi nyari laptop tipis enteng dan harganya cuma 3 juta aja. Siapa tahu laptop heboh yang ini bisa jadi pilihan kalian. Pertama-tama kita mulai dulu dari unboxingnya. Sebenarnya kita jarang banget bikin unboxing sebuah laptop, tapi mumpung yang ini agak spesial, jadi kita bikin deh unboxingnya. Desain boxnya ini termasuk niat menurut kita, apalagi di dalamnya itu ada stiker-stiker juga, dimana buat yang ngefans banget sama Transformer, pasti suka sama detail kecil seperti ini. Kalau secara price range, memang laptop ini ditargetkan untuk para pelajar yang lagi nyari laptop murah dan enteng, tapi juga nyari gaya buat pamer ke temen-temen. Advan Transformer ini sebenarnya punya desain overall yang ultrabook banget, bobotnya lumayan enteng dan bodinya ya lumayan tipis pula. Hanya aja memang build quality-nya nggak sebaik laptop mahal lain. Ya mirip-mirip sama Axio Hype 3 atau 5 lah body-bodinya. Di belakangnya ada logo Transformer Rise of the Beast yang di-engrave di body laptopnya agar vibe kolaborasinya itu lebih kerasa, dan secara desainnya ini subjektif sih karena ada yang suka dan ada yang enggak. Nah, buat beberapa anak SD sampai SMA mungkin ya banyak juga sih yang suka dengan desain yang seperti ini daripada yang biasa aja, kayak boring gitu. Di atasnya juga tetap ada logo Advan yang khas yang menggambarkan banget kalau ini adalah kolaborasi Advan dan Hasbro ya. Hinge dari laptopnya lumayan kuat di kelasnya, namun layarnya nggak bisa dibuka hanya pakai satu tangan, tapi ini bisa sampai 180 derajat. Dan seharusnya sih desain hinge seperti ini nggak bermasalah di pemakaian jangka panjang. Monitornya berukuran 14 inch dengan resolusi WXGA, panelnya masih TN dan color gamutnya juga so-so aja. Brightness-nya lumayan terang yang seharusnya ini menjadi poin plus buat para pelajar yang suka pakai laptopnya itu di dalam kelas yang cenderung terang. Hanya aja buat gue yang sudah biasa ngeliatin layar IPS dan bahkan OLED, ngeliat panel TN lagi ini menjadi pusing. Desain keyboardnya ini lumayan oke. Advan tuh nggak salah dalam memilih ODM karena secara keyboard dia lumayan bagus layoutnya. Backlit sih belum ada ya, dan notification lightnya juga ditaruh di atas dimana kelihatan kayak laptop jadul. Namun kita sangat appreciate adanya power button yang terpisah seperti ini. Dan untuk kekurangannya paling yang gue notice itu page up dan page down itu ada di arrow left dan right, dan home dan end itu tidak ada sama sekali. Touchpadnya nggak terlalu besar ukurannya, namun masih nyaman buat dipakai karena sudah Windows Precision Driver. Overall, desain laptop ini asik dan juga ringan buat dibawa kemana-mana, terutama kalau mau dibawa ke sekolah tiap hari. Buat konektivitas, di sebelah kanan ada micro SD card reader dengan audio combo jack, USB 2.0, 3.2 Gen 1, dan Kensington lock. Sementara di sebelah kiri ada charging port, USB 3.2 Gen 1 lagi, full HDMI port, dan satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang support PD dan DP. Yes! Keren banget ya, laptop ini punya PD dan DP yang merupakan fitur yang ada di laptop kelas atas biasanya. Jadi kita bisa pakai monitor dengan Type-C yang dihubungkan ke dalam laptop ini dan dia akan sekaligus ngecharge. Laptop ini sendiri ditenagai Intel N100, sebuah prosesor penerus Celeron atau Pentium series dari Intel yang sekarang udah lebih baru, udah berarsitektur Intel 7 dan baru launchingnya itu tahun kemarin. Secara teknis prosesor ini masuk ke ranahnya Alder Lake sebenarnya, tapi disebut oleh mereka itu Alder Lake N, walaupun hanya mempunyai 4 core dan itu efisiensi core semua, tapi ini juga berguna untuk para pelajar karena secara spesifikasi prosesornya itu sangat hemat daya kalau mau dibawa ke sekolah seharian. RAM-nya ini sayangnya hanya 4GB DDR4 yang dimana pasti kurang banget apalagi di Windows 11. Namun untungnya ini memakai SODIMM yang berarti dia bisa dipakai buat upgrade. Oh iya, BTW ini memang hanya satu slot aja ya RAM-nya, jadi memang laptop ini tidak support dengan dual channel memory. Storage-nya menggunakan eMMC berukuran 128GB yang speednya itu ya hanya segitu aja. Walaupun enaknya ya kita dikasih satu slot M.2 2280 juga kalau kita mau ganti storage. Nah, kita masuk ke performa dari CPU-nya. Ini saat out of the box sebelum di-upgrade itu bener-bener standar banget. Skornya di Cinebench R15 itu tidak terlalu bagus, ngelawan N305 aja kalah dan paling ya
Mirip-miripnya itu sama Celeron 4000 series dari Advance Soulmate kemarin. Ya kalau kita bandingin sama Pentium atau Celeron masih lebih oke, cuman tipis-tipis gitu. Dan skornya ini masih belum bisa ngalahin Ryzen 3 3000 series yang dulu menjadi primadona di laptop murah 5 jutaan. Konsistensinya sih ya oke lah ya, dia nggak turun terlalu jauh saat kita run 5 kali. Di 3D Mark kita sendiri benchmark laptop ini agak ngeri-ngeri sedap karena ya takutnya dia nggak terlalu kuat gitu running dengan lancar di Windows 11. Dan memang bener aja, skor dari 3D Mark-nya itu nggak terlalu tinggi dan time spy-nya bahkan penuh dengan tanda seru, jadi kita nggak berani pakai skor ini karena takut tidak relevan. Kalau real life usage-nya sih kita coba di Microsoft PowerPoint, ya dia oke lah ya, asal nggak banyak efek-efek di slide-nya. Namun kalau udah buka Excel yang datanya super banyak, itu udah mulai lag-nya. Seharusnya pelajar itu ya nggak harus dealing dengan data sebanyak ini sih, cuman ya kalau misalnya memang mau full load banget, ini masih belum bisa. Buat game kita nggak ngetes Dota 2 karena di main menu aja dia nge-lag dan lebih prefer pakai Hollow Knight aja yang 2D. Dan seperti bisa ditebak sebelumnya, bahkan game macam ini aja laptopnya itu engap-engapan mainnya di 30 fps. Ini performanya agak gimana gitu ya, tapi Advan mengusahakan laptop ini memang kalau bisa ya di harganya di 3 juta pas aja, jangan sampai lebih. Tapi itu mengorbankan spesifikasinya jadi seperti ini. Karena laptop ini punya performa yang sangat memprihatinkan dan juga di YouTube itu jarang yang bahas laptop ini dengan upgrade. Jadi kita langsung aja upgrade laptopnya memakai 16GB RAM DDR4 dari Apacer 3200 dan juga kita nambah SSD. Tadinya kita berencana untuk pakai SSD dari Apacer sampai 2TB karena orang Advan pun klaim kalau ini bisa di-upgrade sampai 2TB. Namun karena ada masalah jadinya kita pakai Corsair 480GB aja. Experience upgrade di laptopnya ini sejujurnya lama banget ya, kayak apa-apa lemot gitu, dan ada beberapa problem juga seperti incompatible drive dan lain-lain. Catatan aja buat yang mau upgrade SSD, sekrup M.2 nya kalian harus cari lagi, dia nggak ada sekrup di dalamnya. Dan menginstal Windows 11 nya juga agak ribet sih karena dia akan detect kalau masih ada Windows Boot Manager di dalam eMMC nya tersebut. Ya kita sendiri nggak tahu gimana cara copot eMMC ini kecuali di disable aja lewat BIOS. Setelah kita install Windows 11 baru di dalam SSD, akan ada dua hal yang tidak berfungsi dari laptop ini. Yang pertama adalah touchpad-nya jadi nggak bisa bekerja, kemungkinan harus download driver lagi, dan tombol brightness juga nggak bisa berfungsi di sini. Walaupun untungnya function lain itu sudah bisa bekerja dengan baik. Wi-Fi dan Bluetooth juga nggak bisa berfungsi pas awal-awal, tapi untungnya setelah beberapa update dia bisa lagi. Walaupun dengan beberapa masalah tadi, kita harus akui bahwa peningkatan performanya itu worth it. Bayangin aja, skor Firestrike di laptop ini langsung naik 2 kali lipat. Dan time spy yang tadinya nggak jalan, akhirnya bisa jalan. Cinebench yang kita kira nggak akan naik, itu juga bisa naik bahkan hampir 2 kali lipat. Lalu FPS game juga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bahkan sekarang bisa main Dota. Speed SSD-nya juga akan bergantung sama SSD apa yang kalian akan pakai. Namun di case kita itu bisa 11 kali lebih cepat. Dan ngapa-ngapain tuh di desktop juga cepet banget. Beda sama yang sebelumnya dimana scrolling YouTube aja itu nge-lag. Kita tadinya mau tes untuk editing video di laptop ini memakai Premiere Pro, cuman karena kita melihat suhunya itu agak nggak make sense, ya kita batalkan dan sarankan aja buat kalian siswa yang disuruh ngedit video sama gurunya memakai laptop ini, mending pakai Canva atau CapCut aja. Advan T-Book Transformer juga tidak menggunakan fan, alias ini fanless. Kalau dibilang ini efisien, sebenarnya iya, karena nggak perlu powering fan sama sekali. Namun jadinya suhu CPU-nya itu menjadi panas, bisa mencapai 93-96 derajat Celcius saat full load. Surface-nya sendiri saat full load dan di ruangan yang ber-AC aja bisa mencapai 50 derajat Celcius. Gokil, agak kasihan sih buat siswa yang naruh laptopnya itu di pangkuan mereka di dalam area sekolah kalau tidak pakai AC. Kalau ditanya pengalaman memakai laptopnya sih, kita sendiri kurang nyaman pakai laptop ini saat belum di-upgrade karena apa-apa itu lemot, dan memang sih ya naruh RAM 4GB di Windows 11 itu adalah ide yang buruk aslinya.
Nah, kalau untuk layar ini adalah aspek yang nggak bisa di-upgrade dan ya mungkin karena kita kebiasaan laptop mahal jadi lebih nitpicking. Tapi serius deh, kalau kalian punya budget yang agak lebihan buat beli laptop, kita sih menyarankan ambil yang udah IPS aja karena itu nggak bikin pusing. Baterainya ini bisa dibilang sangat efisien karena prosesornya itu low watt TDP dan tidak memakai fan sama sekali, dia tahan lumayan lama baterainya. Atau kalian juga bisa sih bawa chargernya karena ini nggak terlalu besar dan berat. Namun lucunya ini casan kabelnya pendek banget ya. Kita sarankan kalau bisa kalian ganti ke charger yang udah PD aja. Suara speakernya standar, tapi ya buat harga segini menurut gua udah cukup oke lah. Dan buat kualitas webcamnya ini terbilang lumayan kali ya di harga 3 juta. Dia memang nggak bisa low light yang bagus, ini karena kita jadinya pakai cahaya outdoor, makanya baru bagus kualitasnya. Dia 720p HD, ada privacy shutter juga, dan mikrofonnya untungnya dia bisa directional ke arah muka kita. Jadi di ruangan yang berisik kayak sekolah kalian pun ini masih tergolong oke sih harusnya ya. Cuman ya itu tadi aja, dia low lightnya nggak bagus. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya laptop ini tuh untuk siapa sih? Kalau kata Advan, mereka klaim bahwa ini adalah laptop yang cocok untuk para siswa atau pelajar atau ya mungkin anak-anak kali ya yang bisa merasa keren dengan logo Transformer ada di belakang laptopnya ini. Dan kalau kita ngelihat secara eksklusivitas ya, dan kalau emang ngefans banget sama Transformer, ya nggak heran juga gitu loh, karena ini adalah satu-satunya brand yang bekerja sama dengan Hasbro untuk mendatangkan laptop yang punya kesan kolaborasi seperti ini. Nah, kalau misalnya tanpa embel-embel Transformernya, apakah laptop ini sendiri worth it? Kalau kita ngelihat harganya yang cuma 3 juta, bisa dibilang iya, karena di 3 juta tersebut laptop ini tuh menghadirkan kayak fleksibilitas upgrade yang sangat luas, dan juga dia udah pakai Windows 11, build quality-nya juga ya bisa dibilang cukup bagus gitu ya. Dimana kebanyakan kalau kita nyari laptop di harga 3 juta, kalau nggak second ya ambil Chromebook. Ya Chromebook kan enteng ya, nggak seberat Windows 11 ini. Nah, Windows 11 ini sendiri dia gimana pengalamannya di 4 GB, jujur itu empotan banget. Jadi kita sangat menyarankan kalau misalnya kalian memang mau beli laptop ini untuk segera di-upgrade, entah itu RAM atau SSD-nya di bulan berikutnya mungkin ya. Dan sebenarnya ada juga laptop yang bisa dibilang lebih mahal 50% ya dari laptop ini. Dia tuh namanya adalah Acer Aspire Lite kalau nggak salah. Dia pakai Intel N100 juga. Cuman dia udah pakai 8 GB RAM DDR5, terus 256 GB SSD, dan sudah layarnya itu Full HD IPS. Nah, itu harganya memang 4,5 juta. Tapi itu adalah salah satu deal yang menurut gue lebih bagus, karena apalagi dia itu dibundle dengan Microsoft Home and Student 2021. Jadi kayak misalnya bapaknya mau beliin anaknya laptop, jadi ngeliatin kayak, oh berarti gue nggak perlu beliin anak gue Office lagi dong kalau misalnya udah ada Office di sini. Ya buat anak yang butuh Office kan juga jadinya langsung ke bundle kan, satu itu kan. Nah, sayangnya itu nggak didapatkan di laptop ini, yang dimana ya Office-nya harus sendiri lagi. Yang nggak tahu ya kalau mungkin anaknya itu pakai Google Docs, Google Sheets, jadi nggak perlu Microsoft Office. Tapi kalau gue sendiri, apabila gue punya budget lebih, ya gue memilih Acer tersebut karena garansinya juga ada 2 tahun, terus juga ya lebih full package aja gitu, dapat performa out of the box-nya lebih bagus daripada ini. Dan kalau misalnya ini ya kita mesti upgrade lagi. Cuman kalau misalnya kalian memang mau beli laptop ini dan juga berencana untuk upgrade nanti ke depannya, jadi kalian nggak begitu peduli ya, nantilah kalau misalnya ada masalah buat upgrade-nya itu masalah nanti, ya itu oke-oke aja, karena ya buktinya ini ya bagus-bagus aja gitu. Concern gue paling satu di laptop ini yaitu suhunya. Suhunya itu karena ini fanless, jadinya kan suhunya itu cukup panas ya, apalagi di ruangan yang tidak ber-AC. Jadi pas dia lagi idle aja itu cukup panas, dan itu concern menurut kita karena siswa itu kan pakai laptopnya bisa di tempatnya itu lebih bervariatif gitu. Kadang dulu tuh gue suka main di depan kelas, di lorong gitu yang nggak ber-AC, terus juga mungkin di kantin yang nggak ber-AC juga. Dan itu kan jadi concern kalau misalnya dia memakai laptopnya itu di saat full load dan makanya di tempat yang tidak ber-AC gitu.
Ya paling itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.